Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian penyajian data. Jadi, penyajian data ini adalah proses menyusun, mengorganisir, dan memvisualisasikan informasi atau data agar mudah dipahami dan dianalisis. Jadi, tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang informasi yang ada, sehingga pembaca atau audiens dapat dengan cepat menangkap pola, tren, dan hubungan dalam data tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis penyajian data. Nah, jenis-jenis penyajian data ini yang pertama ada tabel, yaitu untuk menyajikan data secara terstruktur dalam baris dan kolom. Dan yang kedua ada diagram batang, yaitu menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk menunjukkan frekuensi atau nilai untuk efektif membandingkan data kategori. Selanjutnya ada diagram lingkaran, yaitu menunjukkan proporsi data dalam bentuk lingkaran, baik untuk menggambarkan persentase dari keseluruhannya. Dan yang terakhir, grafik, yaitu representasi visual data yang menunjukkan hubungan antar variabel, baik dapat berupa grafis, grafik garis, grafik scatter, dan lainnya. Selanjutnya ada definisi tabel. Penyajian dalam bentuk tabel, yakni penyajian dalam bentuk angka yang disusun sedemikian rupa dan dimasukkan ke dalam kolom dan baris. Penyusunan dalam bentuk tabel banyak digunakan dalam penyusunan laporan karya tulis bidang teknologi bank darah. Nah, tujuan dari penyusunan tabel ini adalah untuk mengatur observasi individu sedemikian sehingga observasi atau individu tersebut dapat diamati. Nah, bentuk tabel tergantung pada maksud penyajian, tujuan tabel, dan dirancang dalam kompleksitas data informasi yang ingin disajikan. Adapun jenis-jenis tabel, yaitu yang pertama tabel kolom baris, yaitu tabel kolom baris dalam konteks statistik pendidikan menyajikan data tentang variabel pendidikan seperti tingkat pendidikan, jumlah siswa, dan nilai rata-rata. Yang kedua ada tabel kontingensi, yang dimana tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel kategori. Tabel ini membantu dalam analisis untuk melihat pola atau asosiasi antar variabel. Yang ketiga ada tabel frekuensi. Definisi dari tabel frekuensi yaitu tabel yang menunjukkan jumlah atau frekuensi kemunculan data dalam kategori tertentu. Tabel ini berguna untuk analisis distribusi data. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu diagram garis. Yang pertama itu definisi diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap atau berkesinambungan. Misalnya suhu badan tiap jam, jumlah penjualan mobil tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan lain-lain. Yang kedua itu fungsi diagram garis, yang mana ada beberapa fungsi. Yang pertama itu visualisasi tren, yang mana diagram garis efektif untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Yang kedua itu perbandingan data. Diagram garis memungkinkan perbandingan antara beberapa set data secara bersamaan. Yang ketiga itu identifikasi pola. Dengan memvisualisasikan data, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi pola atau siklus dalam data. Yang keempat itu pengambilan keputusan. Data yang ditampilkan secara visual membantu pengambilan keputusan untuk menganalisis dan merespon kondisi pasar atau kinerja produk lebih cepat. Yang kelima itu memudahkan presentasi, yang mana diagram garis menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga memudahkan penyampaian informasi kepada audiens. Yang keenam itu penggambaran hubungan. Diagram ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, misalnya antara waktu dan jumlah penjualan. Yang F itu kekurangan dan kelebihan dari jenis-jenis penyajian data. Yang pertama itu tabel. Kelebihannya yaitu menyajikan data secara terperinci dan sistematis, memudahkan perbandingan nilai numerik, dan kekurangannya yaitu kurang menarik secara visual, sulit untuk melihat tren atau pola dengan cepat. Yang kedua itu ada diagram batang. Yang mana kelebihannya yaitu memudahkan perbandingan antara kategori, visualisasi yang jelas dan mudah dipahami. Kekurangannya adalah tidak ideal untuk menunjukkan proporsi keseluruhan.
Informasi detail dapat hilang jika terlalu banyak kategori. Yang ketiga itu diagram lingkaran, yang mana kelebihannya yaitu menunjukkan proporsi dan komposisi dari keseluruhan visual yang intuitif, mudah dipahami. Kekurangannya sulit untuk membandingkan nilai yang dekat satu sama lain. Tidak cocok untuk data yang memiliki banyak kategori. Yang keempat itu diagram garis, yang mana kelebihannya itu menunjukkan tren dan perubahan data sepanjang waktu, baik untuk analisis data atau berkelanjutan. Kekurangannya yaitu kurang efektif untuk data kategorikal. Jika ada terlalu banyak garis bisa membingungkan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, kita dapat memilih cara penyajian yang paling sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis.